Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Rektor Dr. L. Amri Bermawi Putra, MA. Yang saya hormati Wakil Rektor Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni Bapak Profesor Dr. Suryono Effendi, SE. MBA, MM. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ibu Dr. Anda Erna Ermawati Chotim, MSI, dan Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita. Tidak lupa kita sampaikan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Teman-teman mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit bahasan mengenai mental health. Seperti yang teman-teman ketahui, topik mental health menjadi hot topic beberapa belakangan ini. Di media sosial, yang mana mostly para penggunanya adalah generasi muda atau yang biasa disebut dengan generasi Z. Mental health sendiri adalah gangguan mental yang disebabkan oleh banyak faktor. Biasanya dari trauma pada masa lalu, gangguan kesehatan genetik yang diturunkan dari orang tua, kekerasan fisik maupun mental, lingkungan sekitar, dan masih banyak lagi. Umumnya, gejala yang diderita adalah stres, gangguan kecemasan atau anxiety yang biasa teman-teman sering temui di media sosial, dan depresi. Jika teman-teman merasakan gejala ini selama berbulan-bulan, bisa langsung datang ke psikolog untuk mengetahui lebih lanjut karena kita sebagai orang awam yang tidak paham mengenai penyakit mental tidak boleh melakukan self-diagnose. Dikarenakan berbahaya dan akan menghasilkan double meaning sebab kita tidak paham dengan cara menginterpretasikan gejala yang dialami. Teman-teman, mental health issue ini sangat serius jika tidak langsung ditangani oleh seorang profesional. Saya paham sekali bahwa kuliah ini cukup berat untuk dilalui sehingga terkadang kita merasa lelah dan burnout. Nah, jika teman-teman sudah merasakan suntuk belajar dan mengerjakan tugas, teman-teman bisa istirahat sebentar untuk mencari hiburan. Buka media sosial, pergi ke kafe lucu, atau hangout dengan teman-teman kalian. Dan kalau misalkan ingin melakukan me time juga bukan suatu masalah. Yang penting, mental teman-teman sudah membaik dan otak kembali fresh. Kalau sudah merasa lebih baik dari sebelumnya, teman-teman bisa melanjutkan lagi kegiatan yang teman-teman sedang lakukan. Ingat ya Velas, kesehatan mental yang baik itu sangat penting. Menyinggung tentang media sosial pada sebelumnya, generasi Z ini memang lucu ya di tengah-tengah gempuran dan tekanan yang datang dari kanan kiri. Ada beberapa lelucon yang menurut saya lucu. Saya pernah melihat tweet di Twitter seperti dengerin lagu Taylor Swift because she is my own psychiatrist. Atau ada lagi seperti nggak perlu ke psikolog soalnya besok datang ke konsernya Nicky Zevanya. Atau seperti pasien Taylor Swift, Nicky Zevanya, dan SZA. Lelucon seperti ini menurut saya adalah suatu bentuk dari coping mechanism para generasi Z karena mungkin dengan lagu-lagu para penyanyi tersebut membuat isi hati dan pikiran mereka terbantu diutarakan melalui lirik-lirik yang seolah paham dengan the untold story yang mereka pendam. Tapi sekali lagi ya teman-teman, jika dirasa gejala tersebut sudah mengganggu, seek for a professional help as soon as possible. Teman-teman, penyakit mental ini sangat serius. Jika tidak ditangani akan berbahaya kepada diri sendiri maupun orang lain. Intensitas untuk menyakiti diri sendiri akan meningkat setiap harinya. Jika teman-teman penasaran mengapa penyakit mental ini bisa berbahaya juga kepada orang lain, padahal yang merasakan hanya kita. Saya punya rekomendasi series Korea yang membahas tentang mental health dengan judul Daily Dose of Sunshine. Series ini menceritakan seorang perawat di rumah sakit jiwa yang menangani para pasien ODGJ. Perawat ini sering sekali mendapatkan luka akibat para pasien ini tidak bisa mengerti sehingga mengamuk dan berontak ke perawat yang bertugas atau bahkan dikata-katai oleh pasien tersebut. Sampai pada akhirnya perawat ini juga didiagnosa mengalami depresi. Tolong teman-teman take a note, jika ingin menonton series ini harus dalam keadaan mental state yang baik karena terdapat ilustrasi di mana keadaan para pasien ini mengidap anxiety, skizofrenia, depresi, halusinasi, bahkan adegan menyakiti diri sendiri. Jadi teman-teman, yuk kita lawan dan cegah hal ini dengan selalu berpikir positif dan menganggap bahwa hari ini akan berjalan dengan baik. Berpikir bahwa hari ini akan segera berlalu, menyambut hari esok dengan semangat hidup yang tinggi, berpikir bahwa roda kehidupan itu selalu berputar, terkadang kita harus merasakan
di atas maupun di bawah. Kalau teman-teman suntuk, bisa melakukan hal-hal yang sekiranya bisa membuat kalian happy. Kalau ada isi hati yang susah diutarakan, teman-teman bisa menulis di buku diary ataupun di media sosial yang isinya hanya ada teman-teman. Jadi tidak perlu takut dan malu kalau isi hati teman-teman itu diketahui sama publik. Dengan ini, saya berharap para generasi Z di FISIP UNAS dapat menang dalam kompetisi melawan penyakit mental health. Semoga hari ini dan besok selalu dalam keadaan sehat, mental dan fisiknya. Jika sekiranya butuh pertolongan, bisa segera menemui psikolog. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Terima kasih atas perhatian serta waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sambutan di podium. Semoga pembahasan yang saya sampaikan bermanfaat, dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan, didengar dan menyinggung satu di antara pihak, saya ucapkan mohon maaf. Penutup kata saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.